Masih di Indonesia Bicara pemirsa, sebelumnya sudah berbincang ya dengan dua wanita cantik dan saya juga masih ditemani oleh Pak Ustadz. Dan untuk kali ini kita akan berbincang dengan sosok pria tampanan rupawan seperti Rupawan itu ya. ya, yang sering mengeluarkan canda tawa dari Iya kita. betul. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kang Jo Project P. Kang Jo. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Minal aidin wal faizin Kang Jo kalau ada salah-salah kata. Ya, maaf sama-sama minal aidin wal faizin juga dari semua bentuk perlakuan baik ucapan maupun ngomongin orang atau ngomongin kamu ya. Tapi nggak pernah lah, insya Allah, amin. Amin, Ya. amin. Tapi kita maaf banyak kalau ada salah-salah kata. Iya, Kang Jo di sini udah ada Pak Ustadz Najmi. Nah ini sebelumnya ini narasumber kita ini perempuan-perempuan cantik. Ini pertanyaan ini masih sama nih untuk ke Kang Jo nih. Dalam memaknai Hari Raya Idul Fitri di tahun kedua kali ini ya di tengah pandemi. Ini kalau misalkan dari sisi Kang Jo sendiri seperti apa sih memaknai Idul Fitri? Ada positif negatif ya. Ya. Positifnya kita lebih memaknainya lagi bahwa apa yang dianjurkan dalam agama ya, tapi kita juga tahu Lebaran itu kan hendaknya bukan kita berfoya-foya, berpamer-pameran, tapi lebih kepada kita apa arti daripada Idul Fitri. Ya. Nah, di Lebaran 1, 2 di masa pandemi ini kita bukan dilatih, tapi terpaksa ternyata Tuhan kuasa memberikan kita pembelajaran yang kita menuju kepada hari yang fitri yang lebih hakiki lagi ya, di mana kita tidak ada mudik, tidak ada beli yang macam-macam yang berlebihan, tapi lebih kepada kepentingan kita yang tentunya kita juga lebih bisa berbagi kepada yang lain kalau dirinya kita juga mampu. Oleh sebab itu kan Pak Ustadz juga mungkin tahu ya Pak Ustadz ya, kata kita Ustadz Yossi, kita mau berbuat tapi kalau kitanya tidak ada atau tidak punya kemampuan, ya kita juga nggak bisa ya Pak Ustadz maksain. Kalau pandemi 1-2 ini, Lebaran di pandemi 1 dan 2 ini kita bukannya memberi, malah kita yang beri ini Pak Ustadz nih. Nah, apalagi kita udah yatim piatu, jadi Lebaran 1 dan 2 kita menerima zakat. Jadi gitu teh. Nah, berbicara mengenai memberi. Nah, ini Iya. Pak Ustadz, kalau misalkan dari sisi agama sendiri, pada saat bulan Ramadan kemarin, otomatis kan semua insan ini berlomba-lomba untuk saling memberi. Kalau misalkan dari Idul Fitri sendiri ini, bagaimana caranya kita untuk memberi selain memberikan kasih sayang dan memberikan maaf seperti itu ya? Ini kalau misalkan dari sisi pandang agama seperti apa untuk memberi ke sesama? Ada satu yang disampaikan oleh Nabi Muhammad, tahadau tahabu, saling berbagilah, saling memberilah maka kalian akan saling mencintai. Nah ini juga satu sinyal dari Rasulullah SAW untuk kita bisa saling peduli satu sama lain. Nah, terus kemudian bagaimana kondisinya ketika misalkan hari ini kita tidak seperti sebelum-sebelumnya. Al-Quran sendiri sudah menjelaskan, walladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Jadi menjadi punya posisi penting di hadapan Allah Subhanahu wa taala ketika kita bisa memberi atau berbagi dalam keadaan lapang maupun sempit. Kalau dalam keadaan lapang, kita punya 1 juta, membagi 100.000 itu gampang sekali. Tapi bagaimana caranya ketika kita punya 100.000 dan kanan kiri kita sekeliling kita ternyata butuh juga dengan 100.000 itu, kita bisa merasakan bersama-sama. Ini menjadi punya posisi penting di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, momentum Idul Fitri kali ini adalah momentum untuk berbagi. Berbagi dengan cara tidak harus berlebih-lebihan, karena Id sendiri kan disebutkan laisal id liman labisal jadid walakinnal id liman taqwahu yazid. Id itu bukan untuk orang yang pakaiannya baru, sarungnya baru, kopiahnya baru, tapi Id itu untuk orang yang takwanya baru. Artinya kepeduliannya bertambah, kepekaan sosialnya bertambah. Termasuk hari ini mungkin memberi tidak dalam bentuk fisik, misalkan memberi dalam bentuk perhatian. Misalkan daripada saya pulang kampung, kita belum tahu nih dalam diri kita ini apakah termasuk OTG atau tidak, lebih baik saya menjaga. Nah, memberi dalam bentuk perhatian supaya keluarga kita di kampung terjaga kesehatannya, COVID-19 juga tidak
kembali meledak seperti Ramadan Idul Fitri tahun lalu kan Iya. sempat ada peningkatan kan. Sempat ada peningkatan. Nah, ini menjadi perhatian sama-sama buat kita bahwa memberi itu tidak selalu dalam bentuk fisik, tapi bisa juga dalam bentuk perhatian kita. Memberikan perhatian ya. Yes, memberikan perhatian. Balik ke Kang Jo. Kang Jo, mudik enggak Ya. tahun ini? Enggak, Bo. Enggak. Kang Jo tadi kata Pak Ustadz ini untuk pemberian, untuk memberi ke sesama ini tidak harus pemberian secara fisik, tapi juga memberikan Memberikan perhatian, rasa Ya. aman, rasa aman. kebersamaan. Nah kalau dan Kang itu. Jo sendiri ini memberikan ini nggak lelucon-lelucon nggak kepada orang-orang sekitar. Jadi kan ada ibadah Nah. sendiri membuat orang tertawa. Iya, Betul. Pak Ustadz, kalau yang namanya memberikan perhatian, saya mah sering Pak Ustadz tiap hari berikan perhatian. Apalagi pada lawan jenis Pak Ustadz. Walah, Aduh. hati-hati Kang. Nah, tapi apa ya, Pak Ustadz berbiasa, betul Pak Ustadz, itu yang kita harapkan tuh ada apa ya, ada satu pengertian dan pencerahan dari Pak Ustadz yang bisa diaplikasikan kepada umat. Dan Yes. jadi di Lebaran ini juga yang biasanya dapat pemberian secara materi, kalau Pak Ustadz seperti itu sudah berbicara dan mereka masuk kepada hati mereka, kita juga tidak dibebani ya oleh orang-orang yang selalu menuntut dalam bentuk materi. Kalau perhatian sebetulnya betul. Jadi saya juga selalu begitu, kalau misalnya mau Lebaran, kita cari tuh orang-orang yang kira-kiranya sedih. Saya suruh kasih postingan tuh ke mereka. Bagi yang tidak punya uang untuk menghadapi Lebaran, ayo ke rumah yuk sama-sama, biar kita nangis sama-sama di rumah gitu. Oke. Ya, jadi saya akan bagi pada Anda kalau tidak punya uang, tidak punya apa-apa, ayo ke rumah saya bareng-bareng. Kita akan nangis sama-sama di rumah. Itu sama-sama nangis ya Ustaz. Begitu kan kasih perhatian, kita juga empati. Sahabat-sahabat kita yang kekurangan, tapi kita juga sama merasakan seperti mereka. Ya intinya betul atau apa kata Pak Ustadz gitu. Jadi itu harus kita juga tidak sesuatu yang harus diberikan itu berupa materi, tapi lebih yang paling penting adalah perhatian Betul. dan juga simpati kita. Tapi masalahnya apakah empati dan simpati kita yang kita berikan kepada mereka juga satu mereka menerimanya dengan baik di saat mereka butuh materi itu Pak Ustadz yang susah ya. Betul. Pak Ustadz sebelum ditanggapin, aku mau nanya dulu. Kang Jo punten itu kacamata warnanya luntur. Tadi sepertinya ini hitam. kacamata itu kalau saya kena sinar matahari itu jadi hitam. Tapi kalau misalnya tidak terkena agak mulai gelap lagi nih sekarang. Mulai gelap tuh mulai ini lagi jadi kacamata kuning lagi. Kirain teh sempat ganti kacamata. Silverstone ini namanya. Baik, silakan ditanggapin Pak Ustadz. Ini mungkin ada beberapa masyarakat sekitar yang biasanya mungkin kita memberi, tapi di satu sisi di saat kita mungkin pada saat kekurangan mereka justru meminta seperti itu. Nah, ini Itu seperti tadi, apa? ini memang harus menjadi perhatian bersama. Ketika memang kitanya sendiri secara pribadi misalkan masih sanggup untuk memberi dalam bentuk materi, ya silahkan berikan. Karena tadi punya tempat yang tertinggi di hadapan Allah ketika kita mampu berbagi ketika dalam kondisi sempit. Akan tetapi kita sebagai masyarakat yang biasanya mendapatkan mungkin angpau, bantuan di saat Idul Fitri juga pada kondisi ini kita juga harus terima kondisinya bahwa semua menghadapi gelombang yang sama, semua menghadapi ujian yang sama. Kembali kepada makna fitrinya saja dulu terlebih awal, bahwa Idul Fitri itu bukan untuk orang-orang yang tadi saya sebutkan pakaiannya baru, kemudian sepatunya baru, mainannya baru, tapi untuk orang yang takwanya, kesalehannya itu berubah atau bertambah. Nah ini yang harus sama-sama kita pahami. Dan kembali kepada mana Id sendiri, Id kan kembali. Fitri itu juga bisa diartikan makan, kembali kita makan. Artinya itu hari makan-makan. Artinya ketika misalkan kita tidak bisa memberi lebih, kita punya makanan yang ada di rumah, ya beri saja makanan gak ajak apa-apa mereka ya? makan sama-sama. Itu juga bagian daripada kepedulian kita dalam rangka memberi. Karena Rasulullah sendiri juga ketika setiap kali Idul Fitri memastikan dulu anak-anak yatim di sekitarnya nih pada makan nggak mereka, gitu kan. Ketika misalkan ada yang kelihatan lagi sedih murung, dia datengin, kemudian kenapa kamu sedih? Karena ayahku tidak ada dan sebagai hari raya ini gugur di medan pertempuran kan. Kemudian maukah aku sebagai ayahmu? Mereka langsung, benar kan kamu jadi ayahku? Ya, aku jadi ayahmu. Itu bahagianya luar biasa. Artinya itu Rasul juga menunjukkan tidak dalam bentuk fisik memberinya kan. Dalam bentuk perhatian, pengakuan, kemudian diajak ke rumahnya.
dipertemukan dengan putrinya Fatimah, disuruh mandi, dibersihkan, kemudian Fatimah berbagi pakaiannya. Kemudian disisiri, dipakaiankan dengan baju Fatimah yang tidak baru, tapi menjadikan buat sebagian masyarakat mungkin tidak perlu yang baru, yang penting ganti bisa juga kan, artinya kita bisa berbagi dengan apa yang kita miliki. Tidak harus dengan materi seperti sebelum-sebelumnya, misalkan silakan berbagi. Karena ini ajang di mana kita pembuktian. Selama Ramadan kemarin dilatih, Idul Fitri ini ajang pembuktian kita. Kalau Ramadan kembali kita hubungannya dengan Allah, Idul Fitri ini memang hubungan sosial yang harus diutamakan. Oke, Masya Allah. Kang Jo. Ya. Oke, Kang Jo, di Hari Raya Idul Fitri ini otomatis kan saatnya berbagi seperti itu ya. Tapi pada saat bulan Ramadan kemarin, Kang Jo, ini ada kendala-kendala nggak sih? Seperti mungkin harus mengimami keluarga dalam 1 bulan penuh untuk sholat tarawih atau seperti apa? Ada cerita yang mungkin memorable gitu, Kang Jo, yang bisa di-sharing ke pemirsa? Saya sih sebetulnya harus ada banyak sekali dari sini. Cuma saya sih lebih kepada insting. Insting artinya gini, benar nggak sih? Dosa nggak sih? Atau benar nggak sih? Tapi saya pikir insting atau bahasa hati dalam mewakili bagi saya yang mungkin juga Pak Ustadz. Jadi di bulan puasa saat ini kemarin itu kan itu juga ada beberapa tawaran dari film, mulai lagi ada mulai move lagi untuk membuat film, ada gerakan lagi, ada web series, beberapa film dan sinetron. Saya pikir ini juga adalah sebuah ibadah karena ini juga saya bertanggung jawab buat yang keluarga dan juga orang-orang terdekat kita dan juga orang-orang sekitar. Oleh sebab itu saya lebih banyak atau lebih memilih saya terus pergi keluar kota, Jakarta maupun masih bisa, takut juga nanti sudah tidak bisa balik lagi maupun masih bisa ke Jakarta. Setelah itu saya pasti ada konsekuensinya. Saya tidak bisa tarawih, tidak apa, tapi saya lebih berpikir bahwa tarawih itu kan sunat, tapi ini lebih kepada kita, survive kita dan juga orang banyak. Terus saya juga setuju bahwa Pak Ustadz tadi bilang bahwa itu yang paling diuji menurut saya adalah saat kita nggak bisa memberi, saat kita nggak punya, kita punya uang 100.000, bagaimana caranya kita menghalalkan atau mengikhlaskan bagaimana 100.000 itu kita berikan kepada orang yang membutuhkan, dan kita percaya bahwa Tuhan akan kasih ganti, dan jangan berpikir itu menjadikan tujuan bahwa kita akan diganti. Itu yang paling bagus. Tentunya lebih kepada tega enggaknya sih, atau ada humanitas atau kemanusiaan, melihat sahabat kita perlu, adik kita, anak kita, tetangga kita. Saya nggak bisa bilang anak orang ya, tapi tetangga dan juga kita tuh butuh seperti itu belum beli baju, terus kita punya uang 100.000, kita berikan saja kayak gitu. Jangan sampai menyesal di kemudian hari untuk sebuah kebaikan gitu. Yang saya yakin Pak Ustadz juga saya sih tidak terlalu harus mengikuti ini mesti begini, tapi learning by doing, tapi berdasarkan logika ataupun insting kita, bahwa saya yakin beragama, berketuhanan ada di dalam hati kita. Yang terbaik kita sudah punya jawabannya. Menurut saya gitu sih ya. Baik, terima kasih banyak Kang Jo dari Project Piatas, bincang-bincangnya ya mengenai berbagi di Hari Raya Kemenangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Kang Jo, sehat selalu ya. Malam, sama-sama sehat, dan punten juga kalau ada kesalahan. Semuanya Pak Ustadz minta maaf kalau tidak sehat. Sok lebih pintar daripada Pak Ustadz ya. Terima kasih buat Pak Ustadz juga sudah memberikan pencerahan Pak Ustadz. Selamat malam Kang Jo. Selamat malam, Mas Teh. Baik pemirsa, untuk bincang-bincang masih akan kami lanjutkan di segmen berikutnya, tetaplah bersama kami.